Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi luar biasa, balik lagi ke acara yang kita udah tunggu-tunggu kali ini selama ini, yaitu podcast Mas, podcast generasi emas. Bersama saya Hilda Nadira sebagai moderator pada acara kali ini. Di episode 3 kali ini, kita bakal ngebahas topik atau tema yang bakal kita laksanain sebentar lagi, yaitu pesantren kilat. Oke, di episode kali ini juga kita nggak bakal ngebahas tentang pesantren kilat aja, tapi kita bakal ngebahas tentang kegiatan-kegiatan lainnya yang bakal kita laksanain di sekolah kita SMA N1 Babakan pada kegiatan bulan Ramadan. Tentunya kita bakal kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan sangat cocok kepada tema kita kali ini, yaitu ada Bapak Ahmad Mujazat SPDI selaku guru PAI SMA N1 Babakan dan pembina Rohis. Kepada Bapak Ahmad Mujazat, silakan boleh disapa-sapa Pak teman-teman yang ada di rumah yang lagi pada nonton. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Hilda sehat? Baik Pak, alhamdulillah. Iya. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Sejauh Alhamdulillah. ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah. Juga nih teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang lagi menyaksikan video ini, Bapak harap semuanya juga dalam keadaan sehat. Terlebih sebentar lagi ya kita akan menghadapi salah satu momen yang sangat berharga bagi kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu kan kita harus sehat, harus kuat supaya puasanya bisa lancar gitu ya. Oke Pak, jadi kan di sini kita udah ngadain question box nih Pak, karena Ya. sebentar lagi ada kegiatan pesantren kilat Ya, yang bakal dilaksanain sekolah kita. Terus anak OSIS pada bikin question box di Instagram, pada kepo nggak tentang kegiatan pesantren kilat ini? ya, ya. Dan alhamdulillah kita kayak nyaring berbagai pertanyaan, dan di sini kita mau minta Bapak buat jawab-jawab pertanyaannya. Oke. Bapak udah siap belum? Siap, Siap, siap ya. Tapi boleh nyontek juga ya. Oh, oke Pak, boleh. Kalau yang sifatnya ada Eh. teknis atau yang apa namanya normatif, Iya. ya boleh ya, nggak apa-apa. Oke Pak, kita langsung ke pertanyaan yang pertama Pak. Boleh, oke siap. Jadi yang pertama itu ada kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan SMA N1 Babakan selama bulan Ramadan. Boleh dijawab Bapak. Oke, baik Bapak, mulai dari apa namanya? Ini merupakan sebetulnya rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kemudian turun melalui apa namanya surat edaran dari KCD 10 juga sudah ada, bahwa nanti menurut kalender pendidikan mulai tanggal 4, mohon maaf, mulai tanggal 4 April sampai tanggal 28 April. Nah, di sana itu keterangannya adalah pelaksanaan kegiatan penumbuhan budi pekerti. Dalam hal ini ada beberapa rangkaian acara yang nanti akan kita laksanakan. Jadi mungkin salah satunya adalah yaitu Smart Test sendiri. Selain itu masih banyak sekali acara yang lain sebetulnya ya, yang merupakan rangkaian acara yang digagas oleh Dinas Pendidikan sendiri. Berarti buat pesantren kilat itu salah satu program dari pemerintah Ya, juga ya betul. Pak? Pesantren kilat itu hanya salah satu dari beberapa acara yang akan dilaksanakan. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Ya, boleh silakan. Pesantren kilat atau Smart Train itu Ya. kegiatan yang seperti apa dan waktu pelaksanaannya itu tuh dari kapan sampai kapan sih Pak? Ya. Tadi sebelum Bapak membahas atau menjawab pertanyaan yang kedua, rangkaian kegiatannya itu selain pesantren kilat tuh yang pertama ada yang namanya penulisan mushaf. Penulisan mushaf, jadi nanti akan ada penulisan mushaf, walaupun mungkin itu apakah dilaksanakannya terpusat di apa namanya di kementerian atau di provinsi di sana di Dinas Pendidikan, atau memang setiap daerah melaksanakan, kita nanti tunggu instruksi dari Bapak Kepala Sekolah untuk itu. Kemudian juga acara yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kegiatan yang dikenal dengan nama yang digagas oleh Irma Jawa Barat. Ada yang namanya pesantren Ramadan virtual atau pesantren Ramadan digital. Dan untuk kegiatan itu kita sudah menugaskan
teman-teman kita dari Rohis ya perwakilan, karena apa namanya, kuotanya pun tidak terbatas ya, Hmm. jadi tidak semuanya bisa masuk itu. Kemudian acara selanjutnya yaitu ada yang dikenal dengan nama Rantang Pramuka. Itu nanti kegiatan yang lebih difokuskan ke siswa. Kemudian ada Rantang ASN, kemudian ada Imam yang secara substansi acara ini adalah acara atau kegiatan infak ya. Jadi nanti untuk infak ini sendiri atau imam ini, acara imam ini akan dilaksanakan berbarengan kegiatan pesantren atau pesantren di SMA Satu Bapak. Oh, jadi kita sebagai siswa itu dikasih fasilitas ya Pak dari sekolah untuk Iya, melaksanakan iya kegiatan-kegiatan ini. betul. Ada Oke, jadi buat teman-teman kita harus benar-benar semangat buat ngelaksanain, ngejalanin semua kegiatan ini karena dari sekolah juga kita udah dikasih fasilitas yang benar-benar kece-kece banget. Iya, Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, iya. yaitu apa sih tujuan dan fungsi dari Smart Train atau pesantren kilat ini yang bakal kita dapat gitu? Iya, sebagaimana kita ketahui yang namanya pesantren kilat, walaupun judulnya pesantren kilat ya, tapi kalau sekarang namanya bukan pesantren kilat ya, Apa tuh? namanya itu Millennial Smart Train Ramadan. Nah, jadi pesantren yang dilaksanakan untuk kalangan milenial ya, Hmm. seperti halnya Hilda dan teman-teman, itu nanti apa namanya, ada beberapa, sebetulnya ada beberapa model yang bisa kita pilih. Mungkin itu nanti akan Bapak jelaskan di pertanyaan selanjutnya ya, mungkin nanti. Karena sebetulnya ada 3 model yang bisa kita pilih dalam kegiatan Smart Train ini. Yang pertama yang dinamai dengan apa namanya, kegiatan yang memang betul-betul kita nanti akan melaksanakan kegiatan pesantren di sekolah. Kita mulai nginep di sekolah, kemudian melaksanakan kegiatan sehari-hari mulai di mandi, makan, atau misalkan sahur dan buka, itu semuanya di sekolah. Ada pengajian, kemudian pengajian kitab kuning dan sebagainya, itu dilaksanakan di sekolah. Itu model yang pertama, dan ini bentuknya adalah pilihan. Sekolah boleh memilih mana yang akan dipilih. Kemudian model yang kedua adalah namanya itu ajengan masuk sekolah. Jadi artinya nanti kita akan mengundang apa namanya, seorang ustadz atau ajengan yang mumpuni dalam bidang keagamaan, dan nantinya kita akan meminta beliau untuk memberikan materi kepada kita dalam kegiatan materi ini. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan Ramadan di sekolah. Nah, dan yang akan kita pilih adalah nomor yang 3, karena nomor 2, nomor 1 itu memang agak sulit untuk dilaksanakan gitu ya. Terlebih sekarang kita masih dalam kondisi Iya, COVID Pak. pandemi Iya. ya, jadi belum bisa apa namanya, bebas ataupun waktunya pun dibatasi ya. Dan nanti pun ketika kegiatan Smart Train waktunya pun tidak terlalu lama, dibatasi gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita milih yang ketiga itu karena benar-benar disesuaikan dengan kondisi di sekolah kita Ya, karena betul. pandemi COVID-19 itu ya Ya. Pak. Lanjut kita ke pertanyaan keempat Pak. Ya. Apakah diwajibkan seluruh siswa ini untuk mengikuti pesantren kilat Pak di seluruh siswa SMA Satu Babakan tuh? Iya betul. Untuk sifat dari kegiatan ini adalah memang sifatnya wajib Hmm. ya. Untuk kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang diwajibkan untuk seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Babakan, baik itu kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12. Walaupun kelas 12 sudah tidak ada kegiatan belajar, Oh. itu nanti akan diikutkan untuk kegiatan ini ya. Apalagi kalau kelas 10, kelas 11, karena nanti sekolah akan memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua siswa bahwasanya kegiatan ini adalah salah satu yang menjadi prasyarat ketuntasan mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Kalau misalkan nilainya mau bagus, bukan artinya kita mendewakan nilai atau mengagung-agungkan nilai, tapi intinya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah itu harus diikuti dengan baik ya. Itu kan penilaian, salah satu penilaian dari sikap kita juga ya. Ketika anak atau peserta didik aktif ataupun apa namanya, melaksanakan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, itu merupakan poin plus bagi anak tersebut ya, seperti itu. Oke, jadi Millennial Smart Train Ramadan ini Ya. bukan cuman suatu kegiatan yang
kita bikin sendiri gitu. Terus ini juga udah kita kreativisasi sendiri ya Pak, untuk Iya iya, kayak kita betul. padu-padankan dengan praktek dari pembelajaran PAI. Iya, Jadi betul. insya Allah untuk nilai-nilai buat misalnya kita ngikutin seluruh rangkaian kegiatannya pasti bakal aman ya Pak. Aman nggak Pak? Insya Allah aman. Tapi yang lebih utama bukan masalah nilai sih ya. Hmm. Yang lebih utama adalah pengetahuan kita atau pemahaman kita terhadap agama itu sendiri ya. Terlebih sekarang kita menghadapi momen yang sangat spesial, yaitu masalah momen puasa. Sedikitnya kan kita harus tahu yang namanya puasa itu apa, bagaimana, harus seperti apa. Itu kan kita harus tahu tata caranya, kemudian tata tertibnya seperti apa. Nah, nanti ketika kita pelaksanaan smart trend, kita akan fokus ke sana. Karena di sana itu kita sebetulnya memiliki 5 poin pokok materi yang akan harus kita sampaikan kepada peserta pelaksanaan smart trend. Ya, ada 5 poin pokok. Ya, di antaranya yang pertama adalah materi yang akan disampaikan pertama masalah akhlak. Kemudian yang kedua adalah masalah fikih. Kemudian yang ketiga yang akan disampaikan adalah masalah Al-Qur'an. Ya. Apalagi Al-Qur'an ini merupakan jodohnya bulan puasa lah ya. Di mana-mana ketika bulan puasa kita mendengarkan lantunan ayat Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang pemberian materi tentang Islam rahmatan lil alamin ya. Sebagaimana kita ketahui yang namanya Islam itu adalah agama rahmah ya. Agama yang memberikan kasih sayang dan sebagainya. Nah, kita sebarkan kepada anak-anak agar supaya tidak anak-anak itu terjangkit atau terkena virus pemahaman yang radikal seperti itu. Kemudian yang kelima itu materi-materi yang kelima itu adalah tentang masalah tarikh. Tarikh itu masalah sejarah ya. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, yang kelima itu adalah semua poin yang 5 materi itu nanti akan dikaitkan dengan masalah puasa. Seperti misalkan akidah atau akhlak dikaitkan dengan akhlak kita berpuasa. Bagaimana sih orang berpuasa itu seharusnya? Akhlak orang yang sedang berpuasa itu bagaimana sih seharusnya? Kemudian yang kedua, Al-Quran hadis tadi jelaskan ya. Kita di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang membaca Al-Quran. Tapi bagaimana sih membaca Al-Quran yang benar itu? Nanti akan disampaikan oleh pemateri. Insya Allah kita punya pemateri-pemateri yang mumpuni di bidangnya. Kita ada beberapa guru PAI dan guru bahasa Arab yang memang beliau-beliau itu adalah orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Kemudian yang ketiga masalah fikih. Ini juga akan nanti kita fokuskan ke masalah fikih puasa. Apa sih puasa itu? Apalagi kita misalkan membicarakan masalah apa sih yang bisa membatalkan puasa? Bagaimana hukumnya kalau misalkan ketika kita berwudu ada air yang masuk ke dalam mulut kita? Itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan. Ya. Makanya itu yang akan kita bahas diantaranya. Kemudian masalah tarikh itu sejarah. Akan kita harus tahu nih sejarah dilaksanakannya ibadah puasa itu apa, bagaimana dan kapan gitu. Nah, sehingga ketika semua materi ini diserap dengan baik oleh anak-anak atau oleh peserta pelaksanaan smart trend, maka tujuan smart trend ini sendiri, goalsnya itu adalah yang pertama adalah bisa menumbuhkan nilai-nilai luhur ke pesantrenan dan penguatan pendidikan karakter siswa SMA. Jadi tahu kan pesantren seperti apa? Iya Pak, tahu. Ada yang pernah pesantren? Sudah pernah pesantren? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Mungkin teman-teman yang di rumah atau yang menyaksikan video ini ada yang pernah pesantren. Bagaimana sih pesantren itu? Bagaimana takzimnya, hormatnya seorang peserta didik atau seorang santri kepada gurunya ya. Nah, itu harus bisa terserap oleh anak-anak atau peserta nanti kegiatan smart trend. Minimal harus tahu bagaimana kita harus menghormati seorang guru ya. Yang mana nanti kan tujuan utamanya adalah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua tadi ditanyakan Bapak belum sempat jawab ya. Ya Pak. Sekalian dijawab sekarang nih. Yang kedua adalah menambah dan memperluas wawasan pengetahuan siswa SMA, SMK, SLB dalam ibadah. Nah, tadi kan ada masalah fikih juga ya. Fikih erat kaitannya dengan masalah ibadah. Terkhusus adalah fikih masalah puasa. Dengan kita mengikuti kegiatan ini, semoga pemahaman kita tentang berpuasa bisa lebih meningkat. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan amaliyah di bulan Ramadan. Ini juga kan nanti
kita akan memberikan motivasi kepada apa namanya anak-anak, kepada peserta didik, bagaimana sih dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan, bagaimana sikap kita ketika menghadapi bulan suci Ramadan, yang mana kita ketahui hanya dengan rasa gembira saja menghadapi bulan Iya, suci Pak. Ramadan, jasadnya itu diharamkan untuk terkena api neraka. Ya, itu kan sedikitnya akan menggugah ya semangat untuk beribadah, motivasi beribadah akan sedikit meningkat. Dan yang keempat adalah menerapkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti ya tadi dia dikasih tata cara baca Al-Quran yang baik dan benar, sehingga ketika dia sudah tahu, dia akan mengamalkan dengan baik, dengan ada landasan ilmunya dengan yang baik seperti itu. Sehingga kan dia akan mengamalkannya itu bukan hanya mengamalkan tanpa ilmu, tapi mengamalkan dengan ilmu itu yang diutamakan seperti itu. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini sekolah kita juga memfasilitasi kita dengan mengisi bulan Ramadan kita dengan kegiatan-kegiatan yang bagus ya Pak, dengan tadi Ya. dengan 5 poin utama itu. Ya. Dan insya Allah pasti kita bakal lebih bermanfaat bulan puasanya. Ya, Oke, betul. kita lanjut nih Pak ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Jadi berapa hari pesantren kilat itu berlangsung Pak? Oke, untuk kegiatan Smart Train itu sendiri akan dilaksanakan mulai dari tanggal 4 April sampai tanggal, kalau di Juknis sampai tanggal 28 April. Dalam artian berarti ada 3 minggu. 3 minggu pelaksanaan Smart Train ya. Ada 3 minggu pelaksanaan Smart Train yang mana nanti kita tidak artinya akan memberikan apa namanya itu shift. Ya, nanti minggu pertama nanti untuk kelas 10 misalkan, minggu kedua untuk kelas 11, atau minggu ketiga nanti untuk kelas 12, ataupun dibalik, misalkan pertama untuk kelas 12, minggu kedua untuk kelas 11, kalau kelas 11 tetap ya minggu kedua nggak berubah. Nah, nanti seperti itu. Jadi per tingkat kelas 10 nanti akan mendapatkan waktu kegiatan Smart Train itu selama 5 hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Ya, kalau yang minggu pertama berarti tanggal 4 sampai tanggal 8 berarti ya. Kalau minggu yang kedua tanggal 11 sampai tanggal 11 sampai tanggal 16 berarti ya. 11 ya gitulah ya. Nanti lihat di kalender. Karena ya seperti itu. Jadi nanti akan ada shift untuk kegiatan ini. Jadi tidak dalam 3 minggu itu tidak kita apa namanya melaksanakan apa namanya Smart Train terus sampai akhir. Kayaknya itu agak sedikit kurang efektif ya, agak sedikit terlalu mungkin ya namanya juga ya tidak seperti halnya di pesantren betul ya, benar-benar di pesantren. Dan yang memang benar-benar di pesantren pun kalau misalkan harus belajar terus dalam waktu 3 minggu masa apa namanya terus menerus ada perasaan bosan juga. Tapi untuk lebih efektifnya nanti akan ada penjadwalan seperti itu. Jadi bakal terjadwal nih Pak. Ya, akan terjadwal. Siap Pak. Lanjut nih Pak di Ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau kegiatan pesantren kilat atau millennial Smart Train Ramadan ini bakal memungut biaya atau enggak nih Pak? Alhamdulillah, kabar baiknya sama sekali tidak ada pungutan biaya untuk kegiatan Smart Train ini, karena ini kita laksanakan di sekolah ya, dilaksanakan secara tatap muka, dan kemudian nanti biasanya kalau di sekolah lain atau mungkin di tempat yang lain ada yang namanya buku Ramadan ya. Oh iya Pak. Nah, di kita tidak pakai itu, kita langsung menggunakan apa namanya Google Form. Jadi untuk form apa namanya form Pengisian untuk gitu. pengisiannya itu ya, untuk form monitoring kegiatan Smart Train itu kita akan menggunakan Google Form. Jadi nanti per harinya itu ada anak-anak harus apa namanya harus mengisi Google Form. Selain pertama karena nanti isinya itu nanti ada ringkasan atau refleksi tausiah yang nanti setiap pemateri kalian itu harus membuat Catatan. Nah, refleksinya, catatannya atau rangkumannya nanti akan dipostkan ke Google Form itu, nanti diupload seperti itu. Dan form itu juga nanti akan berlaku sebagai absen. Oh iya. Ketika orang atau ketika peserta didik mengupload atau mengisi form itu, otomatis kan itu sudah hadir ya kegiatan. Dan untuk linknya pun tidak akan diberikan atau hanya diberikan ketika waktu di tempat saja. Jadi biar nanti yang tidak ikut tidak bisa mengisi. Iya, seperti itu. Jadi absensinya benar-benar berpengaruh juga ya Pak? Ya, betul. Dan juga
kita akan adakan absensi manual juga. Nanti akan disebar untuk absensi, tanda tangan. Oke Pak, siap. Jadi buat waktu pelaksanaan ini walaupun kita terjadwal perangkatan gitu, tapi waktu pelaksanaan itu dari Senin sampai Jumat itu bener-bener kayak sekolah ya Pak? Jadi Iya, kayak cuman betul. Walaupun nanti kan kita tahu sendiri bahwa, untuk kegiatan belajar pun akan ada penyesuaian mmm, jadwal, ada pengurangan ya, ah, baik bagi siswa ataupun jam kerja guru. bagi guru. Ya, yang biasanya pulang setengah empat, nanti untuk guru ya, nanti akan, ada pengurangan agak agak sedikit maju pulangnya itu. Begitupun dengan anak-anak, Siap. biasanya kita pulang jam 12:05 ya, Iya Pak. nanti akan lebih awal pulangnya ya, biar nanti bisa pulang ke rumah, nanti bisa digunakan untuk tadarus atau apalah di rumah ya. Ya, jadi seperti itu. Oke Pak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya. Peserta Smarten itu apakah benar-benar harus dari siswa semester babakannya doang atau gimana Pak? Ya, untuk sementara memang kita hanya, membuka kegiatan pelaksanaan ini untuk siswa SMA 1 Babakan saja. Jadi, apa namanya, memang ini dilaksanakannya adalah untuk, lingkungan sekolah sendiri. Jadi untuk lingkungan Mmm, sekolah sendiri. Jadi kita tidak membuka untuk misalkan kita membuat, kegiatan smartband untuk misalkan di luar, untuk bisa anak SMP misalkan datang ke sini, oh iya, kita tidak melakukan itu. Jadi kita melaksanakan kegiatan khusus untuk siswa sekolah siswa kita SMA ya Pak? ya. Oke, berarti kita eksklusif ya Pak, VIP gitu? Iya, boleh dibilang seperti itu. Oke Pak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada sistem pelaksanaannya itu seperti apa ya Pak? Jadi mungkin tadi sudah sedikit disampaikan bahwa nanti setiap hari, setiap peserta didik yang kebagian jadwal untuk datang, misalkan minggu pertama kelas 10 harus datang. Nah, dia datang ke sekolah, itu akan dimulai dari jam 8, Oh, dari jam jam 8. 8 pagi. Eee, untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak share, jadwalnya Mmm, ya. Tapi secara singkat jadi seperti ini, nanti akan datang ke sekolah, nanti akan mengikuti rangkaian kegiatan. Di hari pertama pasti ada pembukaan dulu, pembukaan seperti biasa. Nanti akan ada, pelaksanaan tadarus bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat duha berjamaah, kemudian baru diisi dengan materi ya. Nah, baru setelah itu mungkin nanti ada acara-acara dari pengurus, dari petugas dari apa namanya, anak rohis atau apa, informasi, baru setelah itu kita selesai, kita pulang. oke Pak. Jadi kita berangkatnya jam 8 pagi ya Pak? Iya, jam Oh, 8. jadi masih ada waktu misal dari sahur ke jam 8 lah. Jadi kita teman-teman bisa siap-siap dulu lah. Iya, siap-siap dulu, tapi Oke. jangan tidur ya. Iya Pak, Biasanya kan habis sahur tidur Pak. tidur gitu Iya ya. Pak. Gila soalnya termasuk juga Pak. Iya, iya. Ada lagi nih Pak, pertanyaannya. Selain Millennial Smart Trend Ramadan Ya, ini kan kita bakal ngadain kegiatan-kegiatan yang lainnya Pak. Itu ya, peserta kegiatannya itu bakal siapa aja ya Pak? ya. Untuk, kegiatan Smart Trend kita tahu untuk Mmm, dilaksanakan untuk, peserta didik, kemudian ada yang namanya rantang pramuka. oh, Ini juga seperti, tahun lalu sudah dilaksanakan ya. Kita ada menyisihkan, uang kita atau yang kita punya, kemudian kita berikan ke orang yang membutuhkan. Itu biasanya tahun kemarin seperti itu. Kemudian ada rantang ASN, ini khusus untuk guru-guru oh, ASN. Nanti juga ada ya seperti sedekah, ya seperti itu. Kita menyisihkan sebagian yang kita mmm, punya untuk diberikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada yang namanya program IMAM, infak massal aktualisasi masagi. Nah, ini, nanti akan diadakan infak secara massal. Jadi ketika kita pelaksanaan semacam itu sendiri, eee, kita akan memberikan waktu, kesempatan untuk peserta didik untuk bisa memberikan infak terbaik, mmm, yang mereka punya untuk kita bagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, seperti itu. Ya itu, seperti itu. oke. Ini langsung ke pertanyaan yang selanjutnya juga Pak. Iya, boleh silakan. Di Smart Trend itu pematerinya tuh bakal siapa aja Pak kira-kira? Tadi sebetulnya udah ada Iya bocoran iya, ya, bocoran. di antaranya ada 3 guru PAI, Mmm, kemudian ada 2 guru bahasa Arab. mmm, Mungkin untuk, apa namanya, anak-anak Babakan pasti sudah tahu sendiri oh ya. iya Pak, Guru PAI-nya pertama mungkin ya Bapak Bapak sendiri sendiri, nih. kemudian ada
Pak Rifsa, kemudian ada Pak Jejen. Nah, kalau Pak Jejen sudah terkenal ya di Cirebon juga, dari RCTV gitu ya. Kemudian juga ada nanti guru bahasa Arab, ada Pak Nahis, ya, kemudian ada Pak Agus. Oh, Gitu. oke, jadi teman-teman itu nanti pemateri-pemateri kita. Jadi nanti stay tune buat ketemu Ya. lagi sama Bapak. Ya, siap. Lanjut kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada hal yang menarik nih Pak yang membedakan pesantren kilat tahun ini sama tahun-tahun kemarin? Gimana nih Pak? Oke. Sebagaimana kita ketahui, tahun kemarin itu kita melaksanakan kegiatan smart train-nya itu secara virtual, Iya, secara online guys. online ya, Iya, benar-benar. bener kan? Yang kelas 10, kelas 11 sekarang sudah tahu, karena kita sudah melaksanakan kegiatan ini udah 2 kali, kebetulan 2 kali kegiatan smart train, dan dua-duanya itu dilaksanakan secara virtual, online. Nah, karena sekarang pelaksanaannya secara Offline? luring Oh, atau iya. offline, tatap muka, maka ini akan sedikit lebih menarik. Pertama, karena nanti informasi yang disampaikan oleh pemateri akan lebih mudah dipahami, ya. Lebih cepat Lebih tersampaikan ya Pak. cepat tersampaikan, kemudian real bisa terlihat dan sebagainya. Kemudian ada interaksi, itu yang tidak kalah penting. Oh iya Pak. Kalau secara online kan tidak ada interaksi. Adapun itu juga secara pasif ya, lewat chat atau sebagainya. Tapi kalau sekarang ketika ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ya, langsung Pak. ditanyakan. Jadi itu lebih memuaskan lah kalau misalkan untuk segi pemahaman kita tentang materi. Ya. Berarti offline guys buat tahun ini alhamdulillah kita kebagian buat jadi offline kegiatannya. Iya. Jadi buat kelas 11 yang tahun kemarin ikutnya online sama kelas 12 yang tahun kemarin juga ikutnya online buat KKTT, kita bisa ngelaksanain offline lagi. Ya, tapi dengan catatan tetap ya, Tetap mematuhi protokol. mematuhi protokol kesehatan, walaupun nanti katanya besok ada vaksin juga Oh iya, ya. ada vaksin. Ada vaksin juga, vaksin booster. Itu ikhtiar kita, tapi walaupun seperti itu tetap yang namanya prokes tetap kita jaga. Ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan juga. Ya. Apa hal yang diharapkan dengan diadakannya smart train ini? Hal yang diharapkan dengan dilaksanakan smart train ini adalah sebagaimana tujuan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa tujuannya itu adalah untuk menumbuhkan nilai luhur kepesantrenan. Artinya dengan adanya kegiatan ini kita berharap setiap yang mengikuti kegiatan ini bisa menerapkan, bisa menyerap nilai-nilai luhur yang ada di pesantren. Walaupun memang Gak langsung ya Pak? ya nggak langsung dan memang tidak seperti halnya real di pesantren, tapi sedikitnya ya Bisa merasakan yang namanya mengaji itu seperti apa. Karena memang ini memang sebuah fakta di lapangan, bahwa ketika Bapak tanya ke anak-anak, ada yang masih ngaji nggak di rumah masing-masing? Memang ada, walaupun persentasenya sangat sedikit. Nah, sekarang kita kembali lagi menghadirkan kebiasaan kita, atau aktivitas kita dulu yang sering mengaji di tempat pengajian, kemudian kita mengaji Al-Quran, tadarus, kemudian mendengarkan ceramah dan sebagainya, kita hadirkan di sekolah seperti itu. Ya, itu dengan harapan ya itu tadi, nilai-nilai luhur pesantrenan sedikitnya ada yang terserap ke dalam hati sanubari kita masing-masing, seperti itu. Itu tujuan seperti itu. Yang diharapkannya jadi yang seperti itu ya Pak. Kemudian juga bisa menambah pengetahuan kita, ya, memperluas pemahaman kita, kemudian juga bisa meningkatkan semangat untuk beramal, beribadah, ya, terkhusus di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian yang terakhir bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dengan baik, seperti itu. Jadi nanti kayak bakal ada kegiatan tadarus bareng-bareng ya Pak, kayak Ya. kita hataman Al-Quran bareng-bareng. Nah, itu untuk hataman memang sudah direncanakan bahwa nanti akan ada hataman yang akan dilaksanakan di hari terakhir. Berarti di hari Jumat kita Penutup akan ya, Pak? penutup, betul. Kita akan melaksanakan hatam teknisnya. Ini kan 30 juz. Kita punya 10 kelas ya, berarti ya. Setiap tingkat itu berarti 30 juz dibagi di 10 kelas. Satu kelas nanti akan kebagian 3 juz. Nanti teknisnya silakan, misalkan kelas 10A 10 MIPA A kebagian juz 1, nanti juz 1, juz 2, juz 3. Silakan kita serahkan ke pengurus kelasnya untuk dibagi-bagikan. Satu hari sebelumnya itu sudah nanti akan disosialisasikan ini
bagian apa, nanti juz berapa. Jadi kayak kita seangkatan dapat kebagian hataman, alhamdulillah. Ya, jadi semuanya hatam bersama-sama. Oke. Oke Pak, jadi ini kita udah di penghujung acara kayaknya nih Pak. Ya, Ini ada alhamdulillah. pertanyaan yang terakhir. Oke, ya, nggak apa-apa. Apa aja sih yang kita dapat misalnya dalam pandangan seorang siswa nih Pak? Menurut Ya. Bapak, kita tuh bakal dapat apa aja di Smart Trend ini Pak? Yang akan kita dapatkan dengan kita melaksanakan atau mengikuti kegiatan Smart Trend ini, yang pertama adalah yang paling penting adalah masalah ilmu. Ya. Insya Allah ketika kita nanti para peserta bisa mengikuti dengan baik, menyimak dengan baik, insya Allah ilmu kita akan bertambah. Itu yang pertama ya, ilmu akan bertambah. Kemudian yang kedua yang diharapkan adalah akhlak kita lebih bisa berubah dengan baik. Ini ada peluang, soalnya kenapa peluangnya bertepatan dengan bulan suci Ramadan, yang mana kita tahu kan yang namanya bulan suci Ramadan itu posisi setan sedang dibelenggu gitu ya, sehingga yang menjadi lawan kita itu hanya satu, yaitu hawa nafsu, diri kita sendiri ya. Nah, jadi lawannya nggak terlalu banyak gitu ya, sehingga ada nasihat yang masuk, semoga lebih cepat bisa masuk karena rintangannya tidak terlalu banyak seperti bulan-bulan selain Ramadan gitu, seperti itu. Yang pertama ilmu, yang kedua akhlak kita semoga bisa lebih membaik lah dibanding sebelum bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah harapannya adalah kita lebih baik dalam beramaliyah secara kuantitas ataupun kualitasnya. Jadi yang biasanya misalkan sholatnya suka telat, setelah melaksanakan kegiatan ini dengan materi yang disampaikan, kemudian hatinya tergugah sehingga sholatnya lebih rajin, tepat waktu dan sebagainya, membiasakan bertadarus dan sebagainya. Itu yang diharapkan. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ini udah pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak barangkali mau menyampaikan sesuatu atau sepatah dua kata terakhir nih Pak di acara podcast Mas kita kali ini kepada teman-teman, silakan boleh Pak. Oke, baik. Terakhir Bapak mungkin di sini akan mengajak untuk semua peserta didik SMA Babakan, kita ikuti, kita sukseskan acara Smart Trend ini dengan harapan semua kebaikan, keberkahan kita dapatkan dengan kita mengikuti kegiatan Smart Trend ini. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Pak. Ya. Oke, itu tadi guys serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyain di podcast Mas kali ini, dan juga pertanyaan tadi yang terakhir dan juga sepatah dua kata dari Bapak tadi menutup podcast Mas episode 3 kita kali ini. Jadi kita tutup acaranya di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.